Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Firmansyah. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan tentang Talikur. Oke, di sini kita jelaskan dari pertamanya itu profil. Nah, profil bisnis perusahaan ini adalah pengrajin Talikur atau 4R. Perusahaan 4R sudah berdiri pada tanggal 22 April 2020. Nah, melatar belakangnya dikarenakan ketertarikan saya dan kreativitas dari kearifan lokal budaya di Indonesia. Kerajinan Talikur ini memiliki peluang yang sangat besar, dikarenakan dari Talikur ini tersebut bisa dikembangkan kembali menjadi sebuah karya, salah satunya pengrajin tas, dompet, lalu gelang, dan aksesoris mekanik yang lainnya. Lalu pada bagian 2, konsep home industry. Produktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan ini adalah sistem home industry, di mana home industry adalah sistem pengrajin di dalam rumah. Nah, lalu bagian ketiga, industrial business. Industrial business di mana konsep yang dilaksanakan adalah industri manufaktur, di mana sebuah proses pengubahan bahan mentah dan komponen menjadi suatu produk untuk dijual. Jadi dipasarkan untuk pengolahan bahan Talikur. Lalu bagian yang keempat adalah bisnis market, di mana bisnis market tersebut adalah proses pengemasan bisnis Talikur. Ini menggunakan konsep B2C, business to consumer. Nah, di mana maksud tersebut adalah pemasaran dengan menawarkan melalui sosial media. Salah satu media sosial yang sering kita gunakan adalah WhatsApp dan Facebook. Lalu pada bagian kedua adalah jenis-jenis produksi yang ada di perusahaan ini. Jenis produksi di sini hanya memproduktivitas Talikur dari beragam warna, lalu dan beragam ukuran. Nah, dari beragam ukuran mulai dari ukuran 1,5 mili sampai ukuran 6 mm. Ukuran 1,5 mili dalam kapasitas 1 kg dibanderol harga 29.700. Lalu ukuran 3 mm seharga 30.000, ukuran 4 mm seharga 31.500, ukuran 5 meter seharga 32.500, 32.000, ukuran 6 mm seharga 35.000. Nah, pada bagian ketiga, proses operasional dimulai dari pembelian bahan. Bahan yang sering kami gunakan adalah bahan polyester dengan harga 1 roll adalah 22.500. Kenapa kita menggunakan bahan polyester? Karena pertama, tahan lama, tidak mudah berkerut, dan sering digunakan untuk bahan-bahan pengrajin tekstil, kain, lalu baju, dan masih banyak yang lainnya. Lalu proses pengolahan seperti gambar di atas adalah proses pembuatan benang menjadi sebuah tali dengan menggunakan mesin. Nah, kapasitas mesin tersebut dalam satu mesin bisa memproduksi dalam satu hari 3 kilo per hari. Nah, untuk proses pengemasan kami menggunakan plastik dengan ukuran 15 kali 30 cm dengan kapasitas 1 kg. Nah, lalu langkah pengukuran menggunakan digital atau timbangan duduk. Nah, masing-masing berat untuk sebuah tali itu dalam satu bungkus berisi 1 kg. Dan finishing terakhir, proses pengemasan atau finishing. Dengan pengemasan kami memberikan lakban, lalu memberikan sebuah label. Dan langkah terakhir adalah proses pengiriman. Produk kami hanya menerima dengan sistem pre-order, di mana memesan sesuai kebutuhan yang sering yang diminta oleh para konsumen. Nah, konsumen tersebut bervariasi yang memintanya itu. Kadang ada yang meminta ukuran 3 mm, 1,5 mm, bahkan dari segi warna sesuai kebutuhan tersebut. Dan untuk pemesanan sudah sampai pulau luar Jawa, seperti salah satunya Medan, Tangerang, Solo, dan Sidoarjo. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, untuk menjadi langganan untuk diolah kembali
oleh para konveksi seperti pengrajin tas, sepatu, dompet, dan masih banyak yang lainnya. Lalu rencana keuangan. Dari rencana keuangan, modal awal adalah 15 juta rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan alokasi produksi, investasi atau barang untuk pengolahan seperti lampiran di atas seperti mesin sebanyak 15 unit, lalu meja 2 unit, dan timbangan duduk dengan kapasitas 300 kg dalam 1 unit. Jika diakumulasikan, untuk investasi tersebut sebesar 9.400.000. Lalu bahan-bahan bakunya untuk memulai produksi seperti benang polyester sebanyak 180 roll, lalu plastik 20 piece, kertas label sebanyak 1.700 piece, dan lakban bening 20 roll. Diakumulasikan dengan Rp4.685.000. Biaya operasional rutin seperti listrik, lalu kuota internet sebagai sarana prasarana untuk mempromosikan suatu produk, atau pemeliharaan alat dan transportasi seperti bensin, itu dalam akumulasi 1 bulan bisa sebesar Rp915.000. Nah, untuk dari segi pendapatan, di sini saya menggunakan sistem akumulasi 1 tahun. Akumulasi 1 tahun seperti harga berikut. Saya membuat sampling dengan yang ukuran 1,5 mm dengan harga 29.700 dikali 45 bungkus dikarenakan ada 15 unit, lalu dikali 230 hari untuk jam kerja. Jika diakumulasikan dalam 1 tahun, total produksi dengan harga jualnya itu Rp370.395.000 dengan biaya produksi seperti bahan baku sebesar Rp56.220.000 ditambah biaya total tetap Rp10.980.000. Jika diakumulasikan menjadi Rp67.200.000, maka bisa disimpulkan untuk pendapatan atau laba dalam waktu 1 tahun dari perusahaan ini bisa mendapatkan Rp240.195.000. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk proses pengolahan seperti observasi sebelumnya, bisa lihat video sebagai berikut ya.